semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 Mikrobiologi Analitik yang beranggotakan Leonardo Elber, Dina Putri Mariani, Syifa Salsabila, Muhammad Hamzah Saifullah Asmi, serta Silvana Hilda Effendi dengan asisten yaitu Nisrina Fitri Nurjana. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait pembuatan kombucha dengan bahan dasar rosella, alang-alang, dan kunyit jahe dengan menggunakan SCOBY. Selamat menyaksikan. Kombucha merupakan minuman kesehatan yang sudah dikenal sejak lama dan termasuk ke dalam salah satu produk minuman hasil fermentasi menggunakan starter kultur yang disebut dengan SCOBY. Nah, apa itu SCOBY? SCOBY merupakan akronim dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Dalam hal ini berperan dalam meningkatkan kandungan nutrisi serta cita rasa dari minuman yang digunakan. Dalam hal ini, dilakukan percobaan pembuatan kombucha dengan 3 bahan dasar yang berbeda, yaitu rosella, alang-alang, serta jahe kunyit yang sampai saat ini masih belum terlalu banyak digunakan oleh masyarakat luas sebagai bahan dasar dari minuman fermentasi. Rosella atau Hibiscus sabdarida merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis. Nah, kelopak dari bunga rosella ternyata memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi, sehingga dapat berpotensi sebagai salah satu sumber minuman yang berfungsi sebagai anti-aging. Kemudian, bahan dasar selanjutnya untuk pembuatan kombucha yaitu alang-alang atau Imperata cylindrica. Alang-alang merupakan rumput berdaun tajam dan termasuk ke dalam famili Poaceae atau famili rumput-rumputan. Tinggi dari alang-alang itu sendiri bisa mencapai 30-180 cm, mudah berkembang biak, serta mempunyai rimpang kaku yang tumbuh menjalar dengan habitat yang cukup luas, yaitu di sekitar perbukitan pasir, rawa, ataupun tepi sungai. Hal inilah yang menyebabkan tanaman ini sering dianggap sebagai gulma. Namun ternyata fraksi dari akar alang-alang ini sendiri mengandung senyawa fenol yang cukup tinggi yang berperan dalam antiinflamasi dan juga antihipertensi. Oleh karena itu, dengan menjadikan alang-alang sebagai bahan dasar dari kombucha, diharapkan dapat meningkatkan nilai guna dari alang-alang itu sendiri. Kemudian bahan dasar ketiga dari pembuatan kombucha yaitu kunyit dan jahe. Kunyit atau kurkuma longam merupakan salah satu rempah yang umum digunakan dalam masakan dan berasal dari famili Zingiberaceae. Kunyit umum ditemukan di daerah subkontinen India dan juga Asia Tenggara. Selain sebagai pemberi rasa, aroma, dan warna pada makanan, ternyata kunyit juga berperan untuk menyembuhkan penyakit karena memiliki bahan aktif berupa kurkumin dan bahan aktif lainnya untuk membantu tubuh dalam mengatasi peradangan. Sama halnya dengan kunyit, jahe atau Zingiber officinale termasuk ke dalam rempah yang umum digunakan dalam masakan pula. Namun ternyata jahe pun memiliki zat aktif berupa gingerol yang dapat berperan untuk memberikan sensasi hangat pada tubuh, meredakan gejala pilek, serta meningkatkan imunitas pada tubuh. Oleh karena itu, tujuan penelitian kali ini yaitu yang pertama, membuat kombucha berbahan dasar teh rosella, alang-alang, serta kunyit jahe untuk meningkatkan nilai guna serta nilai tambah dari substrat tersebut. Kemudian, untuk menentukan substrat yang dapat menghasilkan kombucha dengan cita rasa terbaik berdasarkan uji organoleptik. Pada proses fermentasi kombucha, dilakukan inokulasi SCOBY dan beberapa mililiter air kombucha dari tempat preservasi SCOBY sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menurunkan pH teh yang baru, sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba penyebab gagalnya fermentasi kombucha tersebut. Lalu, proses penutupan menggunakan kain bersih bertujuan untuk menghindari adanya serangga yang masuk ke dalam gelas. Digunakan kain dan bukan penutup yang rapat, bertujuan untuk menjaga sirkulasi udara dalam wadah tersebut. Berikut merupakan proses terbentuknya konsorsium baru. Ragi dari inokulum awal akan merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian, sebagian monosakarida tersebut digunakan oleh bakteri maupun ragi untuk menghasilkan metabolit berupa asam organik, selulosa, alkohol, maupun karbon dioksida. Pada percobaan ini, kami hanya melakukan uji organoleptik pada ketiga sampel. Pada ketiga jenis substrat yang digunakan, didapatkan perbandingan sebagai berikut. Dari segi rasa, kombucha dengan menggunakan substrat dari teh rosella memiliki rasa lebih asam dibandingkan yang lainnya. Kombucha menggunakan substrat dari alang-alang dan kunyit jahe lemon memiliki rasa yang enak, sedikit asam, dan terasa alkohol.
Hal ini bisa disebabkan karena waktu fermentasi yang cukup lama, yaitu sekitar 7 hari, sehingga Rosella mengalami over-fermented karena substratnya yang cukup sederhana dibandingkan substrat lainnya. Dari segi tekstur, Rosella berwarna lebih bening. Ini mungkin disebabkan karena Rosella tidak campur atau ditambahkan dengan lemon seperti substrat lainnya. Dari segi warna, ketiga substrat masih memiliki warna yang sama dengan warna awalnya. Dari segi aroma, masing-masing memiliki bau khas dari substrat yang digunakannya. Sehingga, pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga jenis substrat berpotensi untuk pembuatan kombucha. Teh Rosella memiliki waktu fermentasi lebih singkat dengan yang lainnya, serta alang-alang serta kunyit jahe lemon memiliki rasa sedikit asam dan enak untuk fermentasi selama 7 hari. Demikianlah hasil percobaan kami untuk dapat dikembangkan selanjutnya. Sampai jumpa.